Jumpa lagi di Total Politik. Hari ini kita bicara dunia-dunia politik lagi yang makin hari makin hot, makin hits gitu. Dan gue udah kedatangan political content creator lagi, dan salah satu yang paling ngehits, yang paling berpengaruh gitu pikiran-pikirannya, pandangan-pandangannya, dan gue udah membaca lama sekali tulisannya dulu soal Timur Tengah. Ini orang pasti punya. Ya kalau menurut gue ya sebagai seorang yang tidak punya image akademisi dan analis, tulisannya tajam sekali. Terserah lu mau berpandangan kayak apa. Gue persilahkan, please welcome Bang Denny Siregar. Halo Bang. Oke. Hari. Thank you Bang, udah bergabung Bang. Makasih banget. Ya gue dari dulu cuma lihat-lihat jauh gitu, akhirnya bertatapan lah lewat Zoom ini kita. Nah, jadi pandemi ini ada sisi positifnya juga berarti ya. Jarak mendekatkan kita. Bang, ini Bang. Lu kan dibilang buzzer. Banyak lah yang bilang lu buzzer RP. Rupiah. Ya tuh ya. Kalau gua buzzer pakai dolar. Buzzer. Nah, gimana Bang, pandangan lu buzzer ini apa sih sebenarnya, dan menurut lu termasuk itu apa gimana sih? Gue juga ini yang mau meluruskan juga nih pandangan, terutama untuk diri gue sendiri lah paling enggak gitu. Jadi yang harus dibedakan definisi buzzer itu apa dulu ya kan. Buzzer itu kan sebenarnya kalau diartikan itu kan pendengung ya, seperti lembah. Jadi dia mengehokan sebuah pesan. Itu buzzer, ngebuzz. Nah, buzzer ini rata-rata adalah akun-akun yang tidak punya follower. Jadi satu orang beternak akun banyak, ya kan. Jadi ketika ada pesan, tolong dong, lu suarakan ini. Dia kemudian mengaktifkan akun-akunnya yang biasanya followernya cuma 1, 2, nggak banyak lah, ya kan, supaya kemudian bergaung kemana-mana. Dan biasanya mainannya itu di tagar supaya menaikkan trending. Yang gue juga nggak ngerti ini tagar ini sekarang, mungkin 2014 oke lah ya tagar, tapi sekarang ini tagar itu fungsinya apa gitu kan, gue juga nggak paham. Nah, itu buzzer. Itu buzzer. Kalau dibilang itu buzzer rupiah, gue setuju. Ya, karena rata-rata orang yang mempunyai berternak akun berarti dia mencoba mengkapitalisasi akunnya ini untuk keuntungannya pribadi. It's okay, ya kan? Berarti tuduhan orang itu benar. Tetapi di atas buzzer itu ada yang namanya influencer. Influencer itu adalah akun-akun yang mempunyai banyak follower. Influencer ini banyak, bukan cuma gua. Ada Jerings, ada ADMS, ya kan, ada macam-macam, ya kan, yang mereka itu sebenarnya lebih kepada menyuarakan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, ya kan, tanpa terikat hubungan-hubungan atau pesan-pesan, kan begitu. Biasanya yang sebut influencer ini lebih kepada independen, karena independensi dia itulah dia mempunyai banyak follower, karena biasanya orang mengikuti seseorang itu bukan karena itu lebih kepada karena apa yang dia pikirkan itu sesuai dengan gua ataupun kontra sama gua. Yang gue banget gitu ya. Benar, yang gue banget. Nah, bedanya buzzer sama influencer itu di sana. Influencer apakah ada yang dibayar? Ya bisa juga ada, ya kan. Tetapi ketika kemudian dia dibayar, misalnya, ya, dia mengemas sesuatu itu bukan sekedar menggaungkan, tetapi menyampaikan sesuatu dengan apa yang dia pikirkan dengan gayanya dia, misalnya, karena gitu. Tetapi lebih banyak yang gue tahu teman-teman influencer itu banyak kan independen. Mereka sudah punya penghasilan sendiri, ya mereka sudah merdeka, ya kan, mereka hari-hari mereka itu sebenarnya lebih kepada menjadikan media sosial sebagai sebuah alat untuk menyampaikan apa yang gue pikirkan, bukan sebagai sebuah alat untuk jualan. Beda dengan buzzer. Kalau buzzer memang dia beternak akun, memang untuk jualan, untuk mendapatkan pendapatan. Dan biasanya pendapatan mereka rata-rata dari buzzer itu. Ya maksudnya cyber army itu ya maksudnya ya. Ya betul, entah ada yang dibayar pakai pulsa lah, ya toh. Ada yang dibayar per satu tagar itu sekian kan gitu tuh. Dan kalau gue cuma satu HP aja. Apa?
Satu HP? Oh iya. Kalau buzzer itu biasanya mereka punya peralatan banyak, gitu. Karena mereka punya akun banyak. Kalau gue dengan satu HP aja gue kemana-mana. Ayo. Ya, berarti lu tahu lah ya Bang, yang punya banyak HP itu ya. Berarti gue harus curigai nih orang yang punya banyak HP nih mulai sekarang nih. Antara dua, utangnya banyak gitu. Jadi nomornya ganti-ganti. Iya, nomornya ganti-ganti. Nah, Bang, lu sendiri, nah pas pilpres gitu ya misalnya, lu melihat apa namanya, ya kita terfragmentasi lah dalam echo chamber-nya masing-masing gitu ya. Dan banyak orang-orang yang mengagumi lu juga gitu dalam pilpres kemarin gitu, jadi salah satu tokoh yang dianggap apa namanya, dianggap mewarnai lah Bang waktu kemarin kan. Dan lu merasa nggak sih lu melihat situasi hari ini ada luka, masih ada rasa emosional gitu ya? Lu ada perasaan berdosa nggak dengan situasi itu, berkontribusi terhadap kenyataan tersebut gitu sebagai influencer, Bang? Berdosa di mananya? Gua nggak mencuri ya tuh. Gua nggak fitnah, gua nggak apa, itu berdosa dari mananya? Orang kalau merasa berdosa itu kan karena dia melakukan perbuatan salah. Ya kan? Dalam artian dia memang sengaja merancang sebuah perbuatan salah untuk kepentingan pribadinya. Itu pasti ada feeling guilty, itu pasti ada. Nah, gue sejak tahun 2009, gue bermain ketika itu pertama kali di Facebook. Facebook itu kan jelas ya. Apa yang kamu pikirkan kan gitu kan. Ya gue mengeluarkan apa yang gue pikirkan pada waktu itu. Ya, awal-awal ketika gue bermain di media sosial itu, gue bergulat dengan diri sendiri. Ya, pertanyaan-pertanyaan terhadap spiritual itu gue jawab sendiri di sana. Akhirnya dari situ ada sebuah penerbit yang kemudian meminta gue untuk bikin sebuah buku. Judulnya Tuhan dalam Secangkir Kopi. Ya. Jadi itu lebih kepada gue mengeluarkan apa yang gue pikirkan, apa keresahan gue, apa kegalauan gue melalui media sosial tanpa berpikir macam-macam, ya kan? Bahwa itu nanti akan jadi terkenal, bahwa itu akan nanti jadi apa, kan gitu kan? Enggak berpikir begitu. Nah, di dalam perjalanan itu banyak orang yang suka dengan pemikiran gue dan juga ada yang kontra. Mereka berkumpul lah menjadi follower gue, kan begitu. Ini bukan karena apa ya, bukan karena gue dibayar, tetapi karena mereka ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan mereka berkumpul mengeluarkan pemikiran-pemikiran mereka lain juga. Jadi seperti ranting-ranting dengan cabang-cabang gitu, ya kan? Page Denny Siregar, gue bilang itu bukan Denny Siregar, itu warung kopi. Jadi ketika orang yang komen itu ya orang-orang yang datang untuk minum kopi, mereka berdebat di situ. Ya, itu oke. Jadi gue melakukan itu sejak sekian tahun lamanya, ya kan. Ketika gue bicara politik, nah ini orang yang salah. Ketika gue bicara politik, itu sebenarnya gue nggak bicara politik. Gue itu orang yang benci sama politik. Ya, karena politik itu buat gue selama yang gue tahu di Indonesia itu bullshit. Jadi ketika gue berbicara politik sesudah dari spiritual, gue berbicara orang sebenarnya. Karakter orang. Gue suka karakter orang ini, gue nggak suka karakter orang ini, ya kan. Gue menjelaskan pada orang dengan karakter seperti ini begini. Itu kan karena imbas daripada perjalanan spiritual gue yang gue tuangkan di dalam media sosial. Ya kan. Jadi ketika kemudian gue mendukung Jokowi, gue sama sekali sebenarnya nggak mendukung sosok atau person seorang Jokowi. Ini orang-orang banyak salah, sehingga dibilang gue menjilat, mengiyakan. Enggak. Gue mendukung Jokowi karena gue mendukung mimpi gue terhadap Indonesia ini. Dan hanya Jokowi yang sekarang ini gue lihat berjalan menuju apa yang gue inginkan. Ya, dia dari seorang yang dari keluarga susah, keluarganya juga tidak korupsi, dia punya visi yang besar, ya kan? Itu kan mimpi-mimpi gue. Orang-orang ini lucu kan. Dulu ketika kemudian belum ada seorang Jokowi, mereka selalu berdoa, ya Tuhan tolong kirimkanlah pemimpin untuk negara ini yang bagus, yang seperti negara A, yang sosoknya begini, ya kan. Ya Tuhan mengabulkan dong, ya gue kirim Jokowi. Mereka kecewa. Oh yang dikirimkan kok bukan yang tentara, nggak ganteng, nggak gagah, nggak kaya, ya kan. Orangnya krempeng, ya kan. Jadi kan sebagai manusia itu kan, gue kasih yang lu butuhkan, tapi bukan yang lu inginkan. Nah, gue merasa bahwa Jokowi adalah kebutuhan Indonesia untuk sekarang ini. Dan itu sesuai dengan mimpi gue. Yang gue kawal itu mimpi gue sendiri sebenarnya, bukan Jokowi. Yang cerita lu matching sama ceritanya Jokowi, kebetulan aja gitu menurut lu? Ya karena gue anggap bahwa dia itu sama seperti gue. Ya kan, punya cita-cita terhadap Indonesia, cuman dia punya kemampuan yang lebih luas, dia mampu memanage, dia punya pengalaman di birokrasi dan segala macam. Gue kan nggak punya.
Ya kan? Gue hanya bisa bersuara bahwa gue setuju gitu loh. Oke, mantap. Gue followernya dia lah, seperti teman-teman follower gue kan. Oke Bang, ini kaitannya nih ya, karena lu udah singgung yang tentara yang ganteng gitu ya. Ini Denny Siregar ini sensi banget sama Demokrat, Bang. Apakah cerita lu begitu berbeda dengan Demokrat kalau kaitannya sama Pak Jokowi tadi? Karena lu followersnya Pak Jokowi, ya Jokowi itu gua banget, ceritanya cerita gua, ya. Nah Demokrat nih apa bedanya cerita lu sama dia? Pak SBY kan juga anak tunggal yang orang tuanya bercerai, dia mulai meniti karir dari Akmil, ketemu Pak Sarwo Edi gitu ya, mantunya jenderal, membangun karir politiknya gitu ya. Nah, apa bedanya cerita lu sama ceritanya Pak SBY atau ceritanya Mas Ahaye? Mas Ahaye beda tentunya, Pak SBY lah minimal. Enggak, gue nggak melihat siapa dia dengan latar belakang siapa dia sebenarnya. Gue melihat apa yang dilakukannya. Ya kan, bukan siapa dia. Gue nggak peduli lu mau keturunan nabi, kayak mau apa. Gue tuh orang nggak peduli sebenarnya itu. Lu mau orang kaya, lu orang miskin, lu mau bangsat, lu mau ustadz, ya kan. Tetapi apa yang lu lakukan sekarang, itulah yang membentuk pemikiran gue sekarang, kan gitu. Jadi bukan siapa dia, ya kan, dengan apa backgroundnya. Jadi kalau kemudian gue kepada Demokrat, gue juga nggak ada masalah dengan Demokrat. Gue cuma masalahnya kemarin tuh aja, kan disinggung-singgung gue kan. Tiba-tiba, ada apa kok tiba-tiba satu Demokrat bersekutu, satu partai bersekutu melawan gue kan. Gue cemen banget tuh, gue siapa gitu. Gue itu sebenarnya nggak benci sama Demokrat, gue itu sebenarnya nabok dikit sama Demokrat. Hei, Demokrat itu partai gede, ngelawan gue ngapain kan gitu kan. Lu lawan yang gede-gede dong. Itu sebenarnya pesan gue kepada mereka. Dan gue nonton loh di Cokro TV lo, itu menarik banget tuh. Gila itu. Lu ngelawak sendiri, lu kasih efek sound sendiri ketawa gitu Bang. Buat ngejelasin partai-partai itu hancur banget tuh. Ini ingat gak dulu ya? Ada lu punya teman pada waktu kecil gitu ya, misalnya waktu remaja gitu ya, orangnya bau ketek kan gitu kan ya. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia bau ketek kan gitu kan. Ngindar-ngindar terus. Sungkan. Orang juga sungkan mau ngomong, lu bau tuh kan gitu kan. Dan gua tuh orang nggak bisa begitu. Lu bau dong, lu pakai parfum dong kan gitu kan. Baik. Kalau perlu lu beliin parfum ya. Kalau perlu gua beliin parfum kan gitu kan. Maksudnya itu baik. Cuman kan orang yang diomongin itu kan belum tentu terima, Ri. Gitu. Itu buat kebaikan sebenarnya. Bentar, aku nyalain lampu dulu. Ini seru ini. Oke, boleh kiri. Itu loh sound efek lu di Cokro TV itu yang buat gua agak-agak ini tuh. Agak-agak amazed gua. Itu kerjanya orang-orang produksi itu. Gua. Itu teman-teman di produksi itu. Oke Bang. Jadi, nah, gue sih melihat lu tuh sensi sama dua aja tuh yang paling sering tuh. Demokrat satu, siapa aja? PKS satu. Loh, enggak, PKS itu orang yang salah juga ya. PKS itu buat gue penuh kebaikan kan gitu kan. Dia itu kompas, dia itu penunjuk, Ri. Ya kan? Tanpa PKS gue nggak bisa melihat kebenaran. Iya kan? Jadi gue selalu bilang, kalau melihat sesuatu, lihatlah kemana PKS bertindak, dan kita lakukan yang berseberangan. Jadi kan buat gue, PKS itulah kompas gue, penuh kebaikan PKS itu. Jadi dia jahat siapa? Itu yang aktor-aktor institusi Bang. Ya. Nah, ini juga nih, Anies Baswedan nih. Ya, Anies Baswedan ini gue ngelihat gue punya kesan gini. Gue nonton Batman, Bang. Batman itu kan anak orang kaya biasa aja gitu ya, yang rajin nge-gym gitu kan. Kebetulan punya teknologi, punya rumah bagus, dia punya mobil gitu ya. Punya mobil keren gitu. Batman jadi keren gara-gara musuhnya keren, Joker gitu. Nah, gue sih punya kesan ini ya. Denny Siregar milih musuh keren aja nih Anies nih, biar dia jadi keren pansos juga gitu loh. Enggak pansos, milih pansos. Musuh yang bukan. Pansos kan belum tentu keren Bang. Lu hantam orang yang banyak followers gitu ya, banyak followers, terus lu pansos gitu, kayak gua sama lu sekarang nih pansos nih.
Gitu. Tapi kan pansos positif itu. kalau kayak Anies kan dia PhD, dia punya Indonesia Mengajar, tenun kebangsaan, ngomongnya tertata gitu kan. Dari muda itu udah AFS, berprestasi gitu loh. Okay. Ini orang-orang keren, Bang. Gitu loh. Buat anak muda milenial kayak gue ini, ya cita-citanya salah satunya jadi Anies Baswedan. Nah, sekeren itu, dan Denny Siregar hantam ini biar ikut keren juga gitu loh. Enggak, gue bilang sebenarnya gini loh, ini kan kayak gini nih. Lu tuh udah keren lo sebenarnya ya. Apa sih yang kurang dari lo? Background lo, pendidikan lo, kemampuan otak lo, itu lo keren. Nah sekarang kerja yang lebih keren, kan begitu kok. Maksud gue kan begitu, Ri. Gue mendorong dia untuk bekerja lebih keren, ya kan. Karena memang semua tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Maksud gue mendorong memberikan masukan-masukan positif kepada dia. Tentu dengan gaya Denny Siregar dong, ya kan. Dengan gaya para pendukungnya dong, kan ya. Karena begini, teman yang baik bukan selalu menjadi teman yang selalu memuji orang. Iya. Kan dulu lu kan temenan sama Pak Anies kan? Iya, kan gue temenan sama dia. Lu kerja dong yang benar, jangan cuma ngomong doang, kan begitu maksud gue. Cuma dengan gaya Batak. Kan iya. Itu seperti tadi itulah. Kalau Bang Ade Armando silat Padang, dia silat harimau kan? Gaya Padang dia. Halus, tenang, ya kan. Tapi mencabik-cabik. Iya, silat harimau dia. Udah. Ya kan. Jadi kan gitu. Terus ya gara-gara kerjanya aja. Analogi itu tadi lah, bahwa misalnya ada teman bawa ketiak, ya kan. Lu mau muji-mujiin teman bawa ketiak itu, lu harum, kan nggak bisa dong, gitu. Tapi keren. Kan Anies keren, Bang. Iya, keren. Apanya yang menurut lu nggak keren dari Pak Anies gitu loh? Personalnya keren gitu. Gua menambah kekerenannya. Gua mendorong dia untuk menambah kekerenannya dengan bekerja yang lebih keren, kan gitu. Apa yang hancur dari Pak Anies, Bang, menurut lu, Bang? Ya paling fundamental lah, paling fundamental lah. Gini, sebenarnya nggak hancur ya, karena buat gua orang itu punya spesialisasi masing-masing. Ya toh. Ada yang memang diciptakan untuk punya kemampuan manajemen. Kayak gua nih, gua bukan orang manajemen jelas, gua seniman. Ya toh. Gua disuruh mimpin perusahaan, hancur, dan gua udah lakukan bolak-balik ya. Nggak bisa, gua nggak tegaan orangnya ya toh. Ya kan, Pak Denny, gue boleh gini-gini, ya udah deh. Kasbon dong. Kan gitu, nggak bisa. Nah, Anies ini tipikal seorang pemikir, ya kan, tipikal seorang yang penuh dengan teori, tipikal seorang dosen, tipikal seorang akademisi. Tapi ketika seorang akademisi diberikan pekerjaan eksekusi, itu belum tentu dia bisa, ya kan. Nah, Anies mencoba memaksakan dirinya masuk ke tempat yang sebenarnya dia nggak mampu. Buat gue begitu ya. Dia memaksakan dirinya ke sana. Gue dorong dia. Kalau lu nggak mampu, ayo lu harus buktikan lu mampu. Ya bekerja dong. Nah, cuman kan ada orang tipikal yang mencoba membuktikannya dengan bekerja lebih baik atau menutupi kelemahannya dengan berbahasa lebih indah. Pak Anies yang kedua menurut lu nih. Gue punya tipikal pegawai kayak gitu. Ketika gue bilang kerjaannya jelek, ya toh, gitu, Pak, alasannya banyak, ya, alasannya itu dari A sampai Z, alasan semua kan gitu. Nah, maksud gue, kalau lu pengen hebat, ya toh, jangan bentengi diri lu dengan alasan-alasan. Akui kalau lu salah, perbaiki kesalahan itu, lu pasti akan naik setingkat demi setingkat, kan begitu maksud gue baik kok. Iya. Serius nggak gue nih? Iya. Benar, sangat inspiratif. Tenun kebangsaan, Bang. Dan lu merasa nggak sih Pak Anies itu memelihara umpatan Denny Siregar ini agar dia tetap relevan terus, Bang? Mungkin aja ya, mungkin juga dia tidak melihat ya. Karena begini, orang kalau sudah terlalu sering dipuji oleh sekitarnya, dia kadang-kadang kupingnya ditutup. Ya kan, dari kritikan orang-orang lain, apalagi dianggap orang nggak penting. Itu kelemahan manusiawi lah buat gua. Gua kalau dipuji tiap hari juga, wah Denny keren, wah Denny meskipun gua jelek gitu ya, akhirnya gua nganggap bahwa diri gua keren, kan gitu tuh. Ya, itu seperti ingat nggak cerita tentang seorang raja kecil kita dulu, Aceh Anderson, raja yang kemudian dibilang baju, ya toh, ya sebenarnya nggak pakai baju. Orang satu desanya satu itu ngomong, wah keren, mana anak kecil yang ngomong.
Lu kok telanjang? Iya. Itu, Ri. Satu lagi Bang, influencer yang lu suka sengit juga di Twitter nih gue lihat. Ya. Apa itu? Ada orang yang namanya Rocky Gerung Bang. lu lu kan harusnya lu kenal kan orang ini gitu loh. Bukan, enggak, gue bukan sengit ya sama Iya. dia. Gini deh. Lu bahagia betul akunnya di blok gitu loh. Akunnya hilang tuh kayaknya. Bahagia lah, prestasi gue. Gue bukan kemudian ketika kemudian gue follow dia, gue prestasi, gue di blok sama orang itu prestasi, Ri. Kayak gini lah, kita berdua nih ya, bukan dalam tahap diskusi nih, kita berdua debat nih, ya kan. Dan untuk menghajar lu, supaya lu nggak banyak ngomong, gue tinggal bilang lu, alah, lu dungu lu. Lu suka nggak sih digituin? Enggak. Itu apa? Perdebatan kita artinya apa kalau lu dungu-dunguin gua ya kan? Semua kata-kata lu sifatnya sudah bermain person ya kan? Sudah bermain tidak di dalam tataran pemikiran. Kalau kata Rocky kan dungu itu gagal nalar katanya. Dia akan membangun persepsi sendiri ya kan? Istilahnya sendiri ya kan? Gua enak nih Bang, diskusi sama lu gue tinggal jebretin aja musuh-musuh lu semuanya kan, bukan musuh sih, iya. tapi kawan bertikai gitu loh. Gue itu kan kadang-kadang kan terlalu sopan, gue tuh orangnya sopan sebenarnya, ya kan? Mungkin kalau kayak begini, gue nggak suka membantai orang apalagi di depan publik. Makanya kayak misalnya pas waktu kemarin pertama kali gue tampil di ELC, ya, merasa tidak nyaman, gitu. Gue bukannya tidak mau tampil di TV, tapi gue nggak nyaman dengan itu. Iya sih, gue bilang bukan ruang diskusi, itu ruang tinju, ring tinju itu, iya kan? Bang Karni Don King-nya ya. Nah, iya, siapa yang mengukul duluan dia yang menang. Gitu. Nah, gue nggak bisa begitu, gue halus, gue sopan gitu loh, untuk nggak model apalagi menyerang orang dengan kata-kata dungu, dengan kata nggak suka gue. Buat gue itu bukan lawan diskusi gitu loh. Itu, Ri. Ini menarik nih Bang. Dan ya jadi kalau kita lihat nih Bang, ya kalau lu kan sekarang memang ngelihat gimana sih lu lihat politik Indonesia ke depan nih? Tokoh-tokohnya ada nih Pak Anies, Mas Ganjar gitu, Bu Risma gitu ya. Ini Pak Jokowi ini kira-kira apa yang sudah dilakukan dan cerita siapa yang paling Denny Siregar nih menurut lu hari ini? Paling nggak sampai hari ini ya. Besok bisa berubah lagi. Enggak, gue ini bukan konsistensi. Paling nggak kita lihat kan sampai hari ini nih. Gitu. Seukuran Jokowi gue masih belum melihat. Ya, Jokowi ini mungkin adalah pemimpin unik yang kita bisa dapatkan 100 tahun sekali lah istilahnya. Ya kan, dia lengkap. Lihat aja dia dulu ya kan. Orang ketika meremehkan dia di awal-awal dia jadi presiden, siapa sih mandang Jokowi? Kurus, keceng, ya kan, hitam, ya, siapa dia dari desa dan kampung, tapi ternyata dia yang menguasai politik di negeri ini sekarang. Berbalik situasinya, belum ada orang seperti itu. Rata-rata orang kalau ditekan oleh DPR dan segala macam dia pasti akan mengalah dan kompromi. Jokowi enggak, ya kan. Nah, siapa orang-orang sekarang ini bisa seperti Jokowi? Gue terus terang belum melihat, ya kan. Oke, dia sekarang bagus, gitu. Tapi kan dalam kapasitas lokal. Nah, apakah ketika dia masuk ke Jakarta aja dulu lah. Gue bilang Jakarta itu, lu kalau di Jakarta itu yang lu lawan bukan serigala, bukan macan. Yang lu lawan tuh T-Rex. Itu dinosaur yang besar dan kaya gitu. Nah, kalau lu berhasil di sana dan tidak berkompromi dengan mereka, berarti lu memang cocok untuk bermain di pentas nasional. Nah, sekarang ini kan masih belum. Yang lain masih nyaman di daerahnya masing-masing. Ya Pak Anies lah ya yang paling dekat ke Medan Merdeka ya. Iya, makanya gue dorong sama dia kan. Ayo dong, kerja yang benar. Yang lo lawan tuh T-Rex ya kan. Kucing kan gitu kan. Lu jangan melihat lawan lu sekarang Jakarta ini kucing ya. Sehingga lu berlaku seperti kucing kan begitu tuh. Yang lu lawan itu T-Rex. Itu. Lu mungkin nggak sih lu akan berteman dengan Pak Anies, Bang? Oh, sangat mungkin. Lu gue berteman dengan siapa aja kok. Enggak, maksud gue secara politis gitu loh. Kayak lu sama Pak Jokowi hari ini. Gitu. Gua itu sangat mungkin, Ri. Masalahnya dia mungkin nggak berteman sama karena kadang-kadang yang nggak tahan tuh bukan gua, Ri. Yang nggak tahan orang itu. Iya ya.
Gua juga kalau gua mungkin punya temen kayak lu nih ngoceh terus tiap hari, gua remes juga sih, Bang. Aduh, nge-tweet apa lagi nih orang gitu kan. Gua nggak tahan. Itulah makanya kenapa gua sampai sekarang juga sulit ya untuk masuk ke dalam birokrasi pemerintahan. Gitu. Bahkan mungkin ditawarin juga gue mikirnya 1000 kali lah. Karena gue pasti nggak nyaman di sana dan gue pasti menyerang mereka mau tidak mau. Kan begitu. Kenapa gue nggak bisa melihat itu salah, bukan begitu gitu. Logika berpikir gue itu salah. Misalnya ya suap menyuap kan gitu kan. Gue dikasih duit. Gue dulu kan pernah di satu dinas pemerintahan 2 tahun, Rik. Ya kan tiap rapat gue dikasih duit. Daerah apa pusat, Bang? Daerah. Oh, daerah, oke. Daerah. Tiap rapat dikasih duit, tiap rapat dikasih. Gue sampai bilang, ini duit dari mana? Kan gitu kan. Buat apa? Gue nggak merasa bekerja, lu kasih amplop. Oh enggak bang, ini budaya kita. 2 tahun. Nggak tahan gue kayak begitu. Dan karena lu udah nyinggung juga ya, budaya kita tadi lu nggak begitu nyaman dengan kultur dalam birokrasi. Kemarin ditawarin, Bang. Ada yang nawarin komisaris kayak gitu loh. Kan kalau lu kan relawan yang gitu, Bang. Kadang-kadang rela, kadang-kadang lawan gitu loh. Gua yang lu harus tahu bahwa gua nyaman di luar itu aja. Ya kan. Gua membela seseorang yang gua bela pemikirannya, ya kan. Tetapi bahwa ketika orang itu gua bela pemikirannya, meskipun orang itu benar, belum tentu sekitarnya benar. Ya kan? Dan gue nggak bisa dipaksa untuk kemudian bergaul dengan orang-orang sekitarnya. Belum tentu gue cocok gitu loh. Oh, berarti lu cocok sama Pak Jokowi dan sekitarnya belum tentu juga gitu ya, berarti. Betul. Karena kan kita nggak tahu. Sekitar itu kan macam-macam sifat, macam-macam karakter kan gitu kan. Ada yang penjilat juga, ya kan. Ada yang tarung juga, ada yang positif, ada yang negatif, banyak lah. Dan gue gini Bang, gue ada satu kejadian menarik kemarin pas Pak Jokowi habis dilantik dan mengumumkan menteri-menterinya, gitu ya. Ada nih kebetulan senior gue di Visip UI, namanya Budi Ari. Nah, ketika dia setelah pengumuman menteri, dia bilang Projo mau saya bubarin, gitu. Pro Jokowi. Ketika dia diumumkan jadi wamen, nggak jadi bubar gitu loh Bang. Nah, lu gimana lu melihat yang kayak begini nih? Ini ya itu yang gue bilang, relawan kadang-kadang rela, kadang-kadang lawan. Ya. Mungkin udah kelamaan relanya kayaknya. Macam-macam orang dengan macam-macam karakter lah. Iya. Gue juga nggak bisa menghakimi ya toh bahwa orang itu begini-begini ya. Itu biar model gayanya dia lah. Cara dia mendapatkan pekerjaan begitu, ya kan? Cara dia mendapatkan pendapatan begitu, ya sudah. Yang penting gue nggak begitu, kan gitu aja. Gue mikirnya gue nggak begitu. Ya. Nah, berarti sekarang kita bisa... Gue pengen tanya sama lo. Apa nggak mungkin gue kemudian tiba-tiba menyerang Jokowi untuk mendapatkan jabatan? Mungkin aja. Makanya itu gue tanya tadi. Ya, mungkin aja. Mungkin banget malah ya. Tapi kan bukan dengan begitu gue cara mencari uang. Paham nggak? Buat gue itu sama dengan gue melacurkan diri dengan logika-logika yang selama ini gue pegang sebagai keyakinan gue, bahwa apa yang gue lakukan ini sesuatu yang benar, sesuatu yang sifatnya logika. Nah kalau gue begitu melacurkan diri, berarti gue sebenarnya mengkhianati apa yang gue sampaikan sendiri kan? Bang, kan capek Bang kayak gini terus Bang. Maksud gue, ya mungkin lu punya usaha kecil-kecil gitu atau apa, hidup lu udah selesai dengan penghasilan lu sehari-hari yang stabil gitu ya. Tapi kan kerja politik ini ya lu harus sampai kepada satu titik gitu. Titik yang ingin lu tuju itu apa sebenarnya? Gue nggak lihat politik ini sebagai suatu prestasi loh, sebagai sebuah karir. Jangan salah. Gue titik, makanya gue nggak bilang karir. Pertanyaannya, titik itu lo mau berpakai titik material atau pakai titik spiritual, ya kan? It's up to you. Kalau lo pakai titik material, lo nggak akan pernah ada puasnya. Ketika lo sampai pada satu titik yang lo inginkan, lo pasti akan mencari titik baru. Itu karena memang dasarnya manusia, instingnya manusia nggak pernah puas, dia selalu haus. Gitu. Tetapi yang gue begini, gue meyakini bahwa sekarang ini gue lebih senang membangun nilai-nilai spiritual dalam diri gue. Ya kan, ketika gue melakukan seperti ini, ya kan, berarti gue berarti. Gue memahami banget memakai kata-katanya Chairil Anwar, ya kan, berarti sekali lalu mati.
Oke. Pengen berarti. Gue nggak pengen jadi orang kaya. Gue pengen jadi orang yang kemudian orang suatu saat kenang, ya kan? Ketika gue melakukan perlawanan kepada orang radikal, ya. Orang kaya tuh banyak, mati juga nggak ditangisin. Gue pengen kayak Glenn Fredly, gue pengen kayak Didi Kempot yang meninggal tuh orang itu nangis, tau nggak? Karena dia punya karya, karena dia punya sesuatu, bukan karena kekayaannya. Paham? Ya, nah, orang tidak paham, orang selalu mengukur sesuatu itu dengan materi, dengan kekayaan, ya kan berapa yang lu dapat, buzzer RP, ya kan dia tidak pernah mengerti nilai-nilai spiritual yang diyakini oleh seseorang, bahwa tidak semua orang membutuhkan material berlebih, karena kekayaan sejati manusia itu paling besar, itu hanyalah rasa cukup, itu udah cukup buat gua gitu, gua cukup dengan apa yang ada sekarang. Nah selebihnya gua baktikan diri gua untuk sesuatu yang lebih besar, untuk mimpi-mimpi gua, untuk nilai-nilai spiritual gua. Yang salah di mana? Yang salah adalah tidak semua orang bisa memahami seperti ini. Akhirnya mereka mengukur sesuatu dengan dirinya sendiri. Dapat apa, Den? Gitu. Gue bilang orang yang selalu bertanya dapat apa, dia sesungguhnya selalu menanyakan itu dengan tangan meminta. Ya. Makanya gue nggak pernah minta. Pekerjaan pun gue nggak pernah minta. Ya karena seneng aja berarti, Bang. Ya seneng gue. Gue seneng melakukan sesuatu kepada orang, dan juga gue nggak berharap like, gue nggak berharap follower, gue nggak berharap terkenal, gue nggak pernah promo tentang diri gue. Yang promo itu sebenarnya malah Demokrat, ya Kiflan Zain, yang promo tentang gue kan gitu. Mereka yang promosikan gue, bukan gue yang promo diri sendiri. Tengku Zulkarnain kan? Tengku Zulkarnain, mereka yang promosikan gue. Kan, gitu. Dan lu juga promoin mereka, Bang. Ya bagus lah, kan lawan sepadan. Bang, ada nggak sih yang menurut lu, ya katakanlah, nih kalau gue ketemu orang ini nih, gue seru nih debat nih, walaupun gue beda nih sama orang ini gitu ya, di dunia persosmedan, tapi seneng aja lu, walaupun lu tahu lu beda gitu. Gue nggak suka debat, Ri. Gue orang yang nggak suka debat, karena buat gue debat itu apa yang mau dicari. Karena kan seperti yang gue bilang kemarin, ketika gue melihat sebuah angka, dari sisi gue melihat angka itu 9. Orang itu dari sisinya melihat angka itu 6. Yang lu perdebatkan apa? Ya kan? Masing-masing kan melihat dari sisinya sendiri. Dan gue gak suka debat, makanya gue bikin Coklat TV, gue bikin timeline dalam konsep monolog. Gue hanya menyampaikan apa yang gue pikirkan. Lu mau terima silahkan, mau enggak silahkan. Gue gak mau debat. Hahaha, editingnya gitu. Iya toh. Ya silakan orang mau makan, mau enggak, buat gua bukan urusan gua. Apapun yang keluar dari lidah gua itu sudah bukan milik gua lagi kan gitu kan. Milik itu publik. Silakan mau makan, silakan enggak kan gitu. Silakan mau muntahin juga. Silakan mau muntahin juga. Makanya gua nggak pernah ngeblok orang-orang yang menghina-hina gua ya kan. Nah itu prestasi lu juga tuh kayaknya, Bang. Kebebasan orang untuk berbicara itu ada. Gue persilahkan tempat gua untuk caci maki. Kalau bisa lu selesai dengan energi caci maki lu, sehingga ketika ketemu di dunia nyata, ya kan, energi itu selesai dan lu nggak bertingkah macam-macam kan gitu. Dan apa namanya, ya itu apa Bang yang bikin lu nggak pernah ngeblok orang itu, Bang? Bahkan gua itu baru aja diblok sama salah satu pentolan pendukung Pak Jokowi nih baru-baru ini. Ya karena gue berpikir bahwa semua orang bebas bicara kok, ya kan. Lu juga bebas berbicara tentang gue apa aja. Masalah gue nggak mau terima atau nggak terima itu kan hak gue kan gitu. Ya, tapi kan bukan berarti kemudian lu gue harus gue blok, karena belum tentu dari tempat lu itu tidak ada sesuatu yang positif. Pasti ada yang positif, ya kan, meskipun cuma 10%, tapi kan lumayan gue kumpulin 10%, kan gede juga yang positif. Nah, gue terbentuk pemikiran-pemikiran gue terbentuk begini kan bukan karena ada yang muji gue, ya kan? Tapi karena ada yang menghina gue. Ketika ada mencaci gue, membantai pernyataan-pernyataan gue, statement gue akhirnya bisa bikin status baru lagi kan gitu toh. Ini loh maksudnya pemikirannya kan begitu. Jadi gue menjelaskannya perbait sebenarnya, karena ada kritikan-kritikan seperti itu. Bang, itu gue punya prinsip seperti ini, Ri. Berterima kasihlah kepada mereka yang selalu mencacimu, memakimu, meremehkanmu, menghinamu, karena tidak ada pelajaran yang kau dapat dari mereka yang selalu memujimu. Iya Bang, gue sih mulai sekarang kan gue udah mulai nggak kalau ketemu sama teman-teman politisi sih gue selalu bilang, lu jangan pernah takut dibully lah, kata gue, nikmatin aja. Toh orang yang paling dibully tiap hari itu jadi presiden.
Bener. Dibilang kurang apa lagi tuh? Gue malah takut ketemu sama orang, dekat sama orang yang selalu memuji. Jujur, itu gue paling takut sebenarnya. Karena orang yang selalu memuji orang, ya kan, itu pasti punya maksud di belakangnya. Bang, ini juga Bang, pertanyaan gue Bang. Lu tuh banyak, ada 140 orangan yang lu follow di YouTube, di Twitter Bang. Nah, gue sih mempelajari beberapa sih, sebelum gue nanya beberapa orang yang lu follow gitu ya. Ada nggak sih orang-orang yang lu follow ini yang lu anggap berseberangan sama lu? Gini ya, lu harus paham dulu kenapa gue follow seseorang. Nah, ya. Gue follow seseorang itu bukan karena gue berseberangan sama dia atau setuju sama dia, enggak. Atau pengen mendapatkan informasi dari dia, enggak. Gue follow orang pertama itu karena gue kenal dia, ya kan. Yang kedua karena dia minta. Oh, ada yang minta juga. Banyak yang minta, bang fallback dong. Udah gue fallback. Gue gak kenal, karena dia minta gue fallback kan gitu kan. Jadi itu aja. Nggak ada sesuatu yang aneh karena begini, karena apa, enggak. Ya karena itu aja, sederhana sebenarnya. Nah di sini juga gue lihat lu follow AM Hendro Priyono. Diminta ya, juga. Karena ya bukan karena gue pernah ketemu. Ya kan? Gue pernah ketemu sama beliau, gue kenal, gue pernah ngobrol, gue pernah diskusi ya kan tentang intelijen, tentang apa ya kan. Ya karena ketika kemudian gue lihat ada yang komen di sana, kalau nggak salah Pak Hendro dulu yang follow gue duluan ya, terus gue follow back ya, tanpa dia minta. Lu udah gue ketemu nggak ngerti dulu. pada waktu itu di akunnya. Berarti lu udah follow Pak Hendro duluan ya? Pak Hendro yang follow lu duluan ya berarti ya? Iya, karena kan gue nggak ngerti akunnya apa, Ri. Ya, dan gue lihat sih Bang, maksud gue nggak lagi interogasi lu ya Bang ya, gue lagi diskusi. Interogasi juga nggak apa-apa. Nah, jadi gue sih melihatnya juga begini Bang, apa namanya, ya lu punya data-data intelijen yang cukup bagus sih menurut gue. Itu gimana Bang lu dapat aksesnya tuh Bang? Gaul lah, ya kan. Kalau kita gaul, kita punya banyak, makanya itu tadi, gue nggak pernah menutup telinga gue dari hal apapun. Gue selalu dengar meskipun orang itu punya prestasi atau tidak punya prestasi, punya jabatan, itu gue nggak pernah membatasi pergaulan gue, ya kan. Gue selalu ngobrol sama mereka di warkop, mau di kafe, mau di restoran bintang 5 yang harga kopinya aja 95.000 plus kan gitu kan. Ya, gue nggak membatasi itu, gitu kan. Karena dari situ gue bisa mendapatkan oh begini, dan nggak kemudian gue terima mentah-mentah pendapatnya mereka. Gue sambungkan dengan logik, istilahnya gue sambung kayak puzzle lah. Gitu. Gue dapat kepingan dari dia, gue dapat kepingan dari mana, terus kemudian gue susun gambarnya. Oh begini loh gambarnya menurut gue, kan gitu toh. Gue melakukan sebuah analisa berdasarkan kepingan-kepingan yang gue kumpulkan pada waktu gue bergaul. Itu sih sebenarnya. Nah, salah satu Bang, kan di sekitar Pak Jokowi itu, ya, itu ada banyak kekuatan blok politik ya. Namanya, gue nggak menyalahkan Pak Jokowi didukung oleh orang-orang jahat dalam tanda kutip, bukan begitu perspektifnya. Memang nature-nya kekuasaan kan memang begitu. Karena dia the source of power itu di situ gitu, resources semuanya di situ. Baik itu malaikat maupun iblis pasti datang ke situ, kan gitu. Ya. Namanya source of power di situ gitu, Pak. Ya. Nah, ada banyak blok politik. Nah, banyak partai. Dan gue melihat lu cukup vokal dengan PSI, Bang. Ya, yang cukup ngendorse lah, walaupun waktu lu ngomong itu lu maki-maki mereka ya, tapi dalam kepala gue itu buat orang Sumatera itu dicuekin lebih nyakitin daripada dimaki-maki gitu. Biar gue dimarah-marahin Denny Siregar, ya Denny Siregar sayang gue gitu kan. Betul. Orang Sumatera kan kayak begitu gitu. Nah, gue melihat ada nuansa itu antara lu dan PSI gitu. Ya lu nggak pernah kritik frontal, tapi lu ngoceh-ocehin lah mereka tuh kemarin kan. Cara lu Sumatera banget sih itu menurut gue. Ya kalau PSI sih sebenarnya gue nggak lihat partainya. Gue ngelihat mereka anak-anak muda, ya kan. Kalau kita lihat partai-partainya kan pada tua semua, ya kan. Dinosaur lah. Tirek tadi, Tirek.
Iya, pola-pola pemikir mereka juga masih pola-pola pemikiran lama, ya kan? Yang mereka bawa untuk ini ya dengan gaya-gaya lama, konservatif banget, ya kan? Gaya-gaya Orba dan segala. Dan gue tuh sebenarnya mendorong kepada anak-anak muda itu untuk melakukan perubahan, gitu. Gue tuh pengennya mereka ada di parlemen, ada di mana supaya yang bisa merubah negara ini mereka kok. Itu bukan orang-orang yang tua-tua sekarang ini, gitu. Orang-orang tua ini Apa sifatnya yang lebih kepada menjaga. menurut lu membuat lu yakin gitu loh Bang? Kan mereka experience nggak ada, duit nggak seberapa gitu kan, pasti lebih mudah, orang nggak punya duit kan cenderung mudah tergoda gitu loh Bang. Iya kan beginilah, untuk melakukan langkah besar itu kan semua orang harus mulai dari langkah kecil, ya toh. Tetapi ketika langkah kecil aja nggak ada yang support, ya kan, bagaimana mereka bisa melakukan langkah besar? Itu aja buat gua. Gua lebih kepada support karena mereka tidak banyak yang support. Karena mereka, ya mereka masih muda, mereka nggak punya pengalaman. Kalau gitu jatuhkan mereka ke sana, biar mereka cari jalan pengalamannya mereka sendiri kan begitu. Ya. Karena semua orang itu kan belajar dari kesalahan. Kalau dia hancur boleh lu maki-maki nanti gitu ya. Nah kalau kemudian dia tidak ada di situ, bagaimana dia bisa berbuat? Bagaimana gue bisa maki-maki dia kalau dia nggak ada di situ ya toh? Itu aja sebenarnya. Gue kan maki-maki dia kalau di situ. Ketika lu berbicara A di luar dan ketika lu masuk ternyata lu bicara Y, ya kan? Gue pasti akan maki-maki lu. Sama seperti ketika gue berbicara pada yang partai-partai lainnya misalnya. Nah, gini Bang. Ini soal Jakarta dan Pak Jokowi ini hari ini nih. Ini banyak orang beranggapan Pak Jokowi itu merasa Mas Anies ini jadi kompetitornya gitu. Banyak yang berpandangan kayak begitu. Dan singkat cerita banyak karena melihat ini ya ada kontradiksi kebijakan Mas Anies maunya ke kanan, Pak Jokowi maunya ke kiri gitu misalnya. Nah, lu sendiri melihat dialektika hubungan dua orang ini kayak gimana Bang dalam konteks COVID inilah terutama? Ya ginilah. Ya memang kita ini kan punya konsep otonomi daerah. Memang kesalahan di awal kita itu ketika otonomi daerah kita itu menjadi sesuatu yang tidak terarah sebenarnya, ya kan. Semua orang menjadi raja kecil di daerahnya masing-masing. Terus gubernur sama bupati urusannya apa? Kan begitu. Seharusnya kan bupati di bawah gubernur, tapi ternyata tidak juga, kan begitu. Ya kan? Nah begitu juga ketika gubernur sama presiden terus apa di ininya gubernur. Kalau buat gua, sebuah negara yang baik itu adalah ketika kemudian kita punya konsep tatanan yang sesuai levelnya. Ya, gubernur adalah pembantunya presiden, kan begitu. Adalah tangan kanannya presiden untuk di wilayah-wilayah. Ya, perwakilan. Adalah tangan kanannya gubernur, perwakilannya di wilayah-wilayah. Nah, ketika kemudian seorang gubernur tiba-tiba melawan pemerintah pusat, ya kan? Berarti ini kan ada satu kesalahan sebenarnya. Lu mendefinisikan itu melawan ya, Bang Mas Anies selama ini, sejauh ini, Bang? Kalau gue bilang lebih ekstrim lagi, bukan melawan, cari panggung. Asik. Ya kan, melawan itu ideologis, ya toh. Iya. Kalau cari panggungnya daripada oportunis kan gitu. Iya. Lu nggak ngelihat sisi ideologisnya. Gue nggak melihat sisi ideologis, gue melihat sisi oportunisnya. 2024 ini kan kosong nih, ya kan. Masing-masing jualan nih di tempatnya. Nah, jualan paling laku untuk kelompok oposisi supaya dipanggil oleh kelompok oposisi adalah melawan Jokowi, kan begitu. Ya, meskipun gue setuju sama Jokowi, tapi kalau kemudian ternyata ini tidak menjual nama gue ke sana, ya mendingan gue berlaku hal yang sebaliknya. Kan Pak Jokowi ini Bang, nggak maju lagi. Apa Pak Jokowi masih mau maju lagi? Itu gimana tuh nih? Ya nggak mungkin lah. Kan sudah 2 periode. Dan nggak mungkin. Dan juga mungkin orang-orang juga tidak simpati ketika kemudian Pak Jokowi maju lagi. Ya toh. Udah 2 periode secara konstitusi udah nggak mungkin. Ya kan konstitusi bisa diubah, Bang. Ya, apapun lah. Ya toh, mau diubah, mau bagaimana. Tetapi orang tetap berpatokan dalam benaknya itu sesuai dengan konstitusi. Bahwa 2 periode saja. Nah, yang harus kita lihat sekarang bukan masalah sosok Jokowinya. Karena sosok itu pasti rentan. Tetapi apakah pemikirannya diwariskan kepada nanti orang-orang yang akan menduduki jabatan selanjutnya. Itu yang kita bela. Ya kan? Bukan Jokowinya, bukan Anies Baswedannya, bukan Ganjar, bukan Risma, bukan siapapun. Tetapi apakah pemikirannya bisa membawa Indonesia ini ke maju atau mau mundur ke belakang. Gitu. Ini yang kemarin itu sempat gue berpikir bahwa Anies itu bermasalah ketika dia pertama kali
menjadi gubernur, dia sudah mengeluarkan kata-kata pribumi. Ingat nggak? Iya kan? Nah ini kan bahaya. Seorang pejabat negara tidak boleh malah memecah belah kan gitu kan. Dengan kata-kata pribumi, non pribumi, ini berbahaya. Masyarakat bawah ini bisa terprovokasi semua. Oke. Ini Bang, ini pertanyaan terakhir gua nih Bang. Ini terakhir nih, beneran deh terakhir nih. Gue habis 2 jam loh ini ngomong di Zoom meeting tadi. Enggak, ini gue dengerin lu nih, apa namanya, buat gue ya baru aja gue berhadapan sama orang kayak lu gitu loh. Nah, karena kemarin ada tuduhan bahwa gue cenderung lebih banyak berdiskusi dengan pihak-pihak oposisi katanya. Gue jawab nih, gue kontak Bang Denny Siregar nih, kata gue kan. Untuk menjawab tuduhan tersebut gitu. Enggak hanya sekedar itu, tapi mencari alternatif terus-menerus. Karena kita harus merangsang kan diskusi ini gitu. Nah, betul, setuju. Bang, gini Bang. Gue ngomong-ngomong apa tadi ya? Jadi gini, ini pemerintah pusat itu bicara new normal. Semua orang ngomong new normal, Bang. Ini udah kayak kata milenial gue lihat lama-lama nih. Iya kan? Kata new normal ini di covidisasi gitu. Kalau boleh gaya-gaya Rocky Gerung dikit ya. Mengalami kata new normal mengalami covidisasi gitu dalam ruang publik kita gitu, dalam percakapan publik gitu. Nah, kan gitu. Jadi ada kata new normal. Sementara kita nggak tahu nih, maksudnya gini, ada indikator-indikator hal yang serupa kalau di Singapura dia sebutnya post breaking circuit gitu ya. New normal juga sebenarnya gitu kan. Ya mirip-mirip lah. Beda. Ya, mirip-mirip lah gitu. Menurut lu apa namanya konteks pemerintah pusat melakukan new normal ini udah lebih dari udah ada judgement yang tepat gitu ya. Kalau tepat seperti apa atau jadi jargon kayak kata milenial yang kehilangan tuannya gitu loh, yang kehilangan maknanya gitu. Kalau kata Shakespeare ini kan begini, apalah arti sebuah nama kan begitu. Ya, mau cari nama apapun sebenarnya di zaman Shakespeare belum ada haki Bang. Nama belum daftarin waktu itu. Ya gue nggak bisa menjudge masalah nama ya, karena ya itu tadi gue bilang kadang-kadang kan pemerintahan kita ini juga pemerintahan sudah diisi oleh orang-orang tua ya toh, mereka mencoba menjadi milenial meskipun ternyata milenial juga nggak terima mereka. Berarti lu ya lanjut Bang. Ya. Ada bahasa-bahasa yang nggak cocok dengan anak-anak sekarang kan gitu kan. Ya wajar kalau lu protes new normal, gue juga nggak pernah bahas new normal kan gitu. Tetapi gue mengerti esensinya, paham nggak? Yang gue pahami adalah esensinya. Bulan Juni ini para pengusaha yang punya kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia itu sudah bilang bahwa kalau bulan Juni ini kita tidak buka lagi ekonomi kita, kami mengibarkan bendera putih. Dan ketika mereka begitu, Agustus itu diprediksi akan terjadi PHK besar-besaran di seluruh negeri ini. Ya kan? Dan ketika PHK itu terjadi, maka yang terjadi yang kedepannya kemungkinan paling besar itu adalah gesekan sosial, ya kan, gerakan-gerakan sosial karena orang lapar. Ini berbahaya sebenarnya. Contoh sekarang ini, pesawat ini sudah bolak-balik cancel, ya kan, penerbangannya, Lion dan segala macam udah cancel. Nah, ketika mereka tidak terbang saja, pesawat perusahaan maskapai ini kan dia harus menanggung bayar parkir karyawan-karyawannya, biaya parkir dan segala macam. Nah, ketika mereka bangkrut, sekarang ini kita didominasi oleh 2 maskapai besar, Garuda Group dan Lion Group. Kalau dua-duanya ini hancur, terus bagaimana cara kita melakukan kegiatan transportasi di negara kepulauan ini tanpa pesawat itu, kan begitu? Kan ada jalan tol, Bang. Kalau lu jalan tol kan cuma sekitar Jawa doang ya. Lu mau ke Sulawesi pakai jalan tol kan nggak bisa juga kan gitu kan. Bercanda Bang. Jadi kan
Dalam artian sebenarnya, itu yang gue taruh di dalam Twitter. Mazhab lu sekarang mazhab kesehatan atau mazhab ekonomi? Kan begitu. Kalau lu terus berpikir sekarang kesehatan, ekonomi. mau tidak mau sebenarnya. Bukan karena gue mau, bukan karena gue punya mazhab itu, tetapi karena situasinya seperti itu. Lah, kalau kemudian Juni ini kita nggak mulai membuka diri kembali dengan bahasa apapun lah, mau new normal, mau new kids on the block, mau apa ya kan. Yang penting adalah kita sudah mulai lagi bergerak secara ekonomi. Kalau nggak bahaya. Ketika kemudian pabrik-pabrik sudah mulai PHK, itu akan sangat mungkin sekali dari luar itu masuk, ya kan, dari negara asing itu masuk untuk melakukan propaganda, untuk melakukan brainwashing, untuk memberontak kepada negara. Kalau itu terjadi, yang rugi kita semua. Namanya orang lapar mau diapain? Kan begitu, Rik. Yang berbahaya begitu. Makanya gue pernah nulis, Corona ini, COVID-19 ini adalah gempa. Tetapi orang hanya sibuk di gempanya. Orang nggak tahu bahwa tsunami-nya itu adalah ekonomi, resesi. Nah, kita lebih ngeri di gempanya sekarang ini, atau ketika tsunami ini datang. Ya kan? Udah dong, selesai gempanya. Kita sekarang membangun benteng-benteng supaya kita bisa menahan, meredam. Kita nggak mungkin nggak kena dampaknya, kita pasti kena dampaknya. Meredam tsunami ini supaya jangan menghancurkan lebih luas, kan begitu. Ini yang dilakukan sekarang. Kalau mazhab kesehatan fokus ke kesehatannya gitu maksud lo? Iya, kalau kesehatan kan cuma, wah begini ya kan. Ya, ginilah. COVID-19 ini kenapa ribut? Gitu. Karena sebenarnya banyak menimpa kelas menengah atas. Iya. Iya kan? Sehingga mereka meributkan segala insecure, ya kan? Mereka yang tadinya secure dengan dirinya menjadi insecure. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat, penyakit di Indonesia itu paling besar apa sih? Ada DBD kan, demam berdarah, ada TBC. Ribut nggak kita? ISPA. Karena yang menimpa orang-orang susah. Kan begitu. Karena menimpa orang-orang susah. Nah, orang-orang yang punya pendapatan, orang-orang yang masih aman ini, tidak ingin keluar keamanannya ketika mereka keluar dan mereka terkena COVID. Tetapi kan orang-orang miskin ini kan nggak seperti COVID. Ada penyakit, ada yang lebih berbahaya dari mereka dari sekedar COVID. Perut lapar, ya kan? Eksistensi dirinya, anak-anak kok makan apa? Kan gitu kan. Ini yang tidak dipikirkan banyak orang, bahwa ini harus dilakukan karena situasinya yang mengharuskan. Negara nggak punya uang. Bukan masalah negara nggak punya uang. Masalahnya uang ini buat dibuat apa? Ketika kita punya uang, Ri, lu kalau pengen usaha, lu kan pasti harus punya cadangan. Iya kan? Lu punya cadangan, seandainya ada apa-apa, cadangan ini baru keluar. Jangan kemudian nggak punya, bukan kemudian negara nggak punya uang. Gue yakin negara juga masih punya uang. Pertanyaan cuma sampai berapa lama. Dan jangan sampai ini dipakai kalau bisa. Karena ini cadangan kita kalau kemudian ada bencana yang lebih besar daripada COVID. Kan begitu. Cadangan ini harus keluar. Kalau kita nggak punya cadangan sama sekali, kita bisa dijual negara kita ke negara lain. Oke, Bang. Oke, Bang. Nih, Bang ya, karena lu makin asik ya, gue kasih closing statement, Bang. Lu ada kritik nggak sih buat Pak Jokowi sebenarnya, Bang? Kan kalau lu bilang kritik. Yang mana? Oh, nggak lihat video-video gue kritik ya? Yang mana, Bang? Coba, Bang. Bilang, Pak Jokowi ini ide dan visinya bagus. Lu kritik, lu muji juga, gitu loh, masalahnya loh. Enggak, dari dulu gue kritik. Gue kritik yang namanya jubir, gue kritik yang namanya Pak Jokowi secara Jokowi. Ya kan, secara visi. Jadi gini, ada seorang CEO punya visi bagus. Tetapi ketika para manajernya, para direkturnya tidak bisa menjalankan itu, ya kan, berarti kan ada permasalahan di dalam. Kan gitu. Ya. Makanya gue bilang, visinya Jokowi dan programnya untuk negeri ini bagus. Masalahnya komunikasinya yang buruk. Ketidakmampuan pemerintahan Jokowi untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat, ya kan, dengan lebih bagus. Ya seperti ini normal yang lu bilang itu tadi. Mereka tidak mampu mengkomunikasikan yang lebih baik. Maksudnya mungkin baik, tapi komunikasi tidak mampu. Karena ada gap itu tadi antara si orang tua, ya kan, dengan anak-anak muda. Bahasanya nggak ketemu. Ya kan kita sama orang tua kita dulu kecil berantem mulu kan. Maksudnya orang tua mungkin bagus, cuman menyampaikannya buruk dengan menekan, kan begitu. Iya, kayak lagu yang dibikin sama Pak Jokowi, Jangan Mudik itu kan, sama menteri-menteri itu sangat jelek, Bang. Iya. Jangan mudik, jangan mudik. Itu susah lu bela itu, Bang. Nggak pernah. Emang itu resiko lu tinggi banget buat bela itu tuh.
Enggak lah. Oke Bang Denny. Sampai gue bilang, ini jubir. Duh, gue berteman ya sama Bang Jubir ini ya. Ya kan. Kan gue bilang, bicara. Salah kan? Satu akun yang lu follow ya akunnya beliau. Iya, Bung juru bicara ini seharusnya sejak awal mencari juru bicara itu pertama ganteng lah ya, good looking, ya kan. Kan ya apa-apa loh, ini pencitraan. Mana sih perusahaan-perusahaan besar, ya kan, mencari juru bicara ke depan kalau nggak cantik dan ganteng? penting, bukannya apa-apa. Loh, Bung Jubir kurang ya, ganteng menurut lo? Bukan, diterima apa tidak oleh secara berbicara secara apa perform, ya kan? Ini menarik nih. Secara obrolan kan gitu kan. Bagaimana dia bisa menampilkan? Gue tuh malah menyarankan banyak. Kenapa nggak pakai yang jubirnya KPK? Iya. Ya kan? Gue memberikan solusi. Febri ya kan. Kenapa nggak pakai misalnya Tantowi Yahya? Dia mampu berkomunikasi dengan wartawan. Bang Tantowi gitu. Jadi dubes Bang, narsum gua kemarin Bang. Misalnya kan begitu tuh. Misalnya, ya kan. Supaya apa? Masyarakat meskipun dia nggak setuju, tetapi karena dia itu good looking ya kan. Seneng aja dulu ya. Itu kan. Jadi ada strategi di sananya. Gua belum pernah dengar ini dari lu nih Bang. Bukan ada di video gua di timeline. Oh ada ya, gua nggak nonton gua yang itu. Ada, makanya gua bilang program-programnya Jokowi loh ya, itu bagus. Masalahnya komunikasi mereka sangat buruk. Enggak, yang ganteng ini loh maksud gua, yang good looking ini, yang ganteng ini. Dia udah protes kok sama gua. Berarti lu bilang Fajrul ini nggak ganteng ya? Ganteng itu relatif, ya kan. Tetapi yang gue bilang adalah orang yang bisa diterima, ya kan. Banyak orang, kan gitu kan. Ganteng menurut persepsi umum orang lah. Banyak. Kan? Kalau buat gue, dia sangat ganteng. Gitu. Tapi kan orang banyak kan belum tentu. Kan, gitu. Dalam hal ini lu mengakui lah Pak SBY lebih baik ya? Oh, Pak SBY jago, benar, setuju gua. Kebalikannya Jokowi. Secara juru bicara dia bagus, ya kan? Di dalamnya bobrok. Nggak dalam hal ini, Bang. Lu jangan tarik-tarik ke sana lagi. Bisa nggak bisa habis ini video. Bahkan gue yang bilang bahwa, iya memang contoh. Ya, dulu itu kita kenal Andi Malarangeng. Iya, kan? Julian Aldrin Pasha. Julian Aldrin orang itu langsung wah apapun jadinya karena ada orang di depannya ya kan yang kemudian kita menjelaskan dengan enak ya kan good looking orang seneng gitu. Lu lebih seneng mana lihat Julian Aldrin atau Ali Mukhtar Ngabalin Bang? Susah pertanyaan gue ya nggak usah lu jawab Bang. Oke Bang Denny Siregar, makasih banyak Bang, itu gak usah lu jawab. Gue yakin lu punya jawaban di hati lu gitu ya, tapi lu simpan aja. Ya lu kan gini lah. Lu simpan baik-baik gitu. Gue gak setuju sebenarnya. Ada banyak yang gue gak setuju tapi juga gak perlu gue ungkapin. Lu simpan baik-baik Bang. Lu kalau kata orang kampung gue dihino manuangan gitu. Diingat-ingat, ditimbang-timbang jelang tidur gitu. Mungkin itu tiap hari berubah tuh, dinamis tuh. Dia kalau diingetin begitu gue cuma bilang gini sama orang-orang, gak ada yang sempurna. Oke Bang Denny, it's a nice talk Bang. Udah, gue nggak nyangka ya. Obrolan kita kayak begini ternyata. Denny Siregar orangnya kayak begini gitu loh. Gue itu agak takut ngontak lu Bang. Gue pernah ketemu sama lu di gedungnya Cokro itu, gue kebetulan ketemu orang. Gue lihat lu sendirian dalam ruangan Bang. Terus kata temen gue tuh Denny Siregar tuh, nggak segen-segen takut-takut kata gue kan. Gue punya citra melihat lu tuh gimana gitu loh Bang. Ya karena lu sering baca tulisan gua. Ya, kan? Ini seperti Dr. Jekyll and Mr. Hyde ya kan. Ternyata ada tema yang menarik ini. Oke Bang Denny, makasih banyak Bang. Ya. Jangan berhenti nih untuk walaupun lu udah punya kanal Cokro TV ya di Total Politik, dikunjungin juga lah sekali-sekali Bang. Adik-adik lu ini di sini.
Makasih banyak Bang. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.